Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama HIHI Media. Kali ini saya ditemani oleh narasumber. Beliau adalah Muhammad Haidar Ali Sofyan SAG. Oke Mas Alis, apa kabar Mas Alis? Alhamdulillah baik. Sehat Mas Alis? Sehat, Oke. masih sehat. Ini Tapi kalau malam beda lagi. Oke. Langsung saja kita akan membahas tentang kepemimpinan di era milenial. Ya. Kepemimpinan di era milenial. Apa sih kepemimpinan itu sendiri dan apakah beda dengan pemimpin? Nah, mungkin kalau menurut saya pribadi, apa itu kepemimpinan sama pemimpin itu jelas sekali berbeda. Ya, Mas Ali ya. Karena kalau kepemimpinan itu sifat-sifat ataupun hal-hal yang mempengaruhi tentang suatu pergerakannya, sedangkan pemimpin itu adalah tokoh utamanya dari suatu kepemimpinan itu sendiri. Tapi menurut Mas Alis pribadi ya, apa sih arti kepemimpinan sama pemimpin itu sendiri, Mas Alis menurut dengan? Oke. Kalau yang dimaksud kepemimpinan itu merupakan suatu ilmu ataupun kriteria ataupun sifat-sifat dari seorang pemimpin yang membahas tentang karakteristik, mungkin dasar-dasar kepemimpinan ataupun tentang bagaimana cara pemimpin yang baik di era milenial ini. Kalau pemimpin sendiri itu dari tokohnya sendiri ataupun kepribadiannya sendiri itu merupakan pemimpin. Karena tadi kan setiap pribadi adalah pemimpin seperti itu ya. Mungkin semua orang itu bisa memimpin, tapi dalam dirinya sendiri belum tentu ya. Karena seorang pemimpin itu bisa dianggap pemimpin bila mana itu bisa mempengaruhi orang-orang banyak dan mengajak ke suatu tujuan yang sama. Nah, itu yang dimaksud pemimpin itu seperti itu. Apakah sosok pemimpin itu harus mempunyai jiwa yang menakutkan supaya anggotanya ataupun orang yang dipimpin itu supaya takut kepada pemimpin itu? Oh, tidak. Itu kalau pemimpin yang menakutkan itu ya termasuk pemimpin yang otoriter. Ya, artinya semua pemimpin yang semua kebijakan dari pemimpin itu harus dilaksanakan oleh anggota. Nah, itu yang merupakan pemimpin menakutkan itu seperti itu. Kalau sekarang itu sudah tidak zamannya. Bagaimana kita mengatur atau memberikan arahan atau memberikan kebijakan itu tidak serta-merta itu tidak, tapi harus bisa ada demokrasi, ada rundingan terlebih dahulu apakah ini benar atau salah. Karena sekarang itu banyak pertimbangannya. Kalau seorang pemimpin itu langsung memberikan justifikasi ataupun kebijakan. Misalkan pemimpin A memberikan kebijakan A, ya. Ada kebijakan lain yang harus dipersiapkan. Karena apa? Pemimpin itu kalau memberikan keputusan itu tidak hanya satu. Misalkan kalau memberikan hanya satu, itu berarti nanti akan beresiko. Misalkan pemimpin ya, saya memimpin misalkan. Saya ketika memberikan perintah itu pasti ada cadangannya, itu harus disesuaikan ya. Misalkan kebijakan tentang tidak digunakannya perintah A itu, maka harus ada opsi lain. Nah, itu yang dimaksud pemimpin yang di era sekarang itu seperti itu. Jadi kan banyak sekali tuh sifat-sifat seorang pemimpin ya. Termasuk kita bisa lihat ke masa lalu, yaitu pemimpin katakanlah mantan-mantan presiden di Indonesia itu kan sangat dari Soekarno sampai pun Jokowi itu kan gaya karakteristiknya itu kan beda-beda ya. Nah, itu kita sebagai generasi milenial itu yang harus kita contoh dari beliau-beliau itu apa saja sih Mas Alis? Ya, semua pribadi dari pemimpin negara Indonesia itu punya sifat yang berbeda-beda, karakteristik yang berbeda-beda. Artinya kita bisa mengambil dari keteladanan pemimpin yang ada di Indonesia ini. Tidak semua pemimpin di Indonesia itu ada yang benar dan salah, tapi kita harus pilih-pilih sendiri mana yang pas untuk kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh, yang pemimpin Soekarno yang pertama ya kan. Bapak Insinyur Soekarno ini dulu merupakan proklamator ya, yang memperjuangkan Indonesia ini bisa merdeka ya kan. Tidak hanya Soekarno sih, banyak ya kan. Tapi kan yang menjadi presiden pertama di Indonesia itu Bapak Presiden Insinyur Soekarno. Ini kejayaan awal itu di Indonesia itu pada masa Insinyur Soekarno. Dulu Indonesia bisa dikenal oleh Amerika, oleh Eropa, oleh Arab Saudi itu atas jasa-jasa Soekarno, dan banyak sekali diplomasi yang dilakukan oleh Soekarno.
untuk lobby, untuk memberikan kerjasama itu sangat menonjol sekali pada kepemimpinan Soekarno. Dan juga yang paling kita kenal itu adalah ketika saat Soekarno itu khotbah ataupun pidato, ya itu sangat keren sekali bagi saya. Karena seorang pemimpin itu kalau tidak bisa pidato ataupun tidak bisa mempengaruhi secara lisan ataupun tulisan, maka pemimpin itu akan tumpul, tidak akan disegani oleh rakyatnya. Nah, seperti itu. Karena Soekarno ini pribadi yang sangat tangguh. Kalau sekali memberikan pidato itu sangat berpengaruh dan menggerakkan semua rakyat yang ada di Indonesia. Seperti itu. Yang kedua, Soeharto. Nah, bagaimana Soeharto ini bisa manajemen ya semua kebutuhan yang ada di Indonesia. Contoh sendiri yang paling kuat adalah rupiah itu lebih tinggi daripada dolar. Nah, itu di masa Soeharto. Ini patut kita hargai dengan baik. Karena tidak semua pemimpin itu melakukan kesalahan, tapi pasti ada kebenaran-kebenaran yang tidak terungkap. Nah, itu di zaman Soeharto, bagaimana kita ekonomi itu sangat mudah sekali, ya kan? Harga-harga pun bisa terjangkau, ya kan? Itu pada zaman Soeharto. Yang ketiga yaitu pada zaman B.J. Habibie. Nah, B.J. Habibie kalau kita lihat itu pemimpin yang sangat cerdas, ya. Jarang orang-orang di Indonesia itu yang sama seperti B.J. Habibie. Beliau sangat hafal dan mudah untuk menghafal. Nah, ini bedanya dengan kita. Kalau kita itu sering lupa dan nggak pernah menghafal, nah, ya kan? Nah, kalau B.J. Habibie itu sangat mudah menghafal dan tidak sering lupa. Ya, cerdas sekali. Bahkan kecerdasannya ini diakui oleh negara-negara lain di Eropa. Banyak sekali karya dari B.J. Habibie ini yang membawa Indonesia, yang mengatakan Indonesia itu bisa membawa teknologinya untuk dikembangkan atau dipasarkan di negara-negara lain. Nah, yang keempat berarti ya, yang keempat Bapak Gus Dur. Nah, ini sangat unik sekali. Pemimpin yang mohon maaf ya, ada kekurangan, tapi bisa membawa suatu negara ini bisa maju dan punya taring di negara-negara lain. Nah, bagaimana Gus Dur ini kalau bukan orang yang istimewa pasti akan tidak bisa menjadi presiden. Ini sangat istimewa sekali. Gus Dur ini kalau tidak didukung oleh para kiai, ulama dan lain-lain ya, tidak akan mencalonkan. Karena didukung para ulama dan kiai, guru-gurunya, itu Gus Dur ini berani untuk mencalonkan. Nah, alhamdulillah Gus Dur ini bisa merangkul semua umat dan kalangan. Bagaimana dulu Tionghoa atau Cina itu diasingkan dari negara Indonesia ataupun dimusuhi, tapi dalam kepemimpinan Gus Dur itu dirangkul, diajak kerjasama, dan semua kalangan baik NU, Muhammadiyah dan lain-lain itu tidak ada bedanya di mata Gus Dur. Namun ada sedikit ya yang tidak dimiliki oleh orang lain. Gus Dur ini tidak menganggap perkara itu perkara yang susah, ya. Semuanya pasti gampang, gitu aja kok repot. Ya. Itu kan yang sering kita dengar itu seperti itu. Setelah Gus Dur selesai, Ibu Megawati ini membawa Indonesia ini memunculkan perempuan-perempuan yang bisa memimpin, ya kan? Kalau misalkan sekarang banyak perempuan yang memimpin itu karena diawali dari presidennya pada Megawati ini. Dulu sering ada slogan seperti ini, buat apa perempuan itu sekolah tinggi-tinggi, ujung-ujungnya pasti di dapur. Nah, dibuktikan oleh Baik Mas Ali, sekarang kita menuju ke segmen berikutnya, yaitu tentang strategi seorang pemimpin di era milenial sekarang itu Mas Ali. Bagaimana sih tanggapan Anda tentang hal tersebut? Ya, yang perlu kita tahu yaitu milenial dulu. Milenial itu apa sih? Milenial itu zaman yang sekarang banyak mayoritas itu kaum muda ataupun anak-anak muda yang sejatinya itu merupakan motor penggerak bagi negara ini, karena kepemimpinan itu berada di pundak kaum mudanya. Nah, itu kalau kita bisa manajemen orang-orang muda ini, maka insya Allah akan bisa membawa negara ini lebih maju atau kepemimpinannya bisa baik. Kalau kita malah menghindari para pemudanya, maka pemuda tersebut akan menggerakkan dari kalangannya sendiri untuk memberontak. Nah, itu yang sangat krisis ya. Karena anak-anak sekarang itu lebih mayoritas asik dengan dunianya sendiri, seperti di gadget, di sosial media. Itu anak muda sekarang yang memayoritasasi dari kalangan tersebut. Sekarang pemimpin itu bisa merangkul anak muda itu karena ada media sosial.
Kalau pemimpin itu tidak melek media, maka pemimpin itu akan tenggelam, ya kan? Bagaimana teknologi sudah maju, ada informasi yang cepat, itu pemimpin yang tidak melek media akan ketinggalan. Kalau pemimpin yang melek media pasti langsung ya mau mengakses informasi 1A sampai Z itu langsung dari media sosial, atau mengirimkan informasi A sampai Z langsung dari media sosial. Itu yang sangat dianjurkan. Karena kalau di media sosial itu diisi oleh kalangan yang tidak baik ataupun oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, maka akan merusak pada perhubungan atau persaudaraan, ya kan? Di Jakarta contohnya banyak sekali, di media sosial rame ya, langsung ada gerakan di Jakarta, itu yang sangat berpengaruh di media sosial itu seperti itu. Nah, kalau kita menjadi pemimpin di era milenial ini, kita harus menyesuaikan. Satu, kita harus mencari sumber-sumber dari informasi, ya kan? Siapa sih anggota-anggotanya, ya kan? Informasinya itu kita selami seperti apa. Terus yang kedua, kita juga harus mengerti apa keinginan dari anggota tersebut atau kebiasaan. Biasanya kalau kalangan pelajar itu kan ya ada UKM ya, seperti organisasi marching band, pramuka dan lain-lain, itu kita harus paham seperti itu. Kalau misalkan para orang-orang yang sudah bekerja keinginannya apa, mungkin di kafe ya kan, nongkrong ataupun ngeband, itu kita harus bisa menyelami seperti itu. Bahkan sampai pada titik yang terendah ya kan, kita di kafe-kafe dugem ya kan, bukan berarti kita itu mau dugem, tapi kita itu menyelami ya kan, kita mengerti dunia mereka, baru kita bisa memberikan solusi. Nah, itu yang bisa dijalankan oleh pemimpin. Pemimpin sekarang juga harus kreatif Mas Ulum ya kan, seperti ini Mbak Nyurip ya, sudah kreatif ya kan, walaupun masih dalam proses. Ya semoga ini bisa dikembangkan ya. Kreatif bisa membuat wadah-wadah bagi para kaum muda. Ada yang komunitas sepeda diwadahi, komunitas yang suka olahraga futsal diwadahi, komunitas atau kalangan yang suka di YouTube ataupun di media sosial itu harus diwadahi, dan juga bisa menyalurkan bakat-bakat mereka. Kalau pemimpin itu tidak bisa menyalurkan, ya maka seorang anggota ataupun kalangan tersebut itu tidak akan condong kepada pemimpin itu. Nah, itu seperti itu. Mungkin yang dikatakan seorang pemimpin itu cukup sulit, karena kebanyakan pemimpin sekarang itu hanya tahu menyuruh-nyuruh saja, Mas Alis. Nah, itu yang sering kadang dilakukan oleh pemimpin, kesalahan ya. Karena apa? Ya memang sih kita kalau pemimpin nyuruh itu kita wajib untuk melaksanakan, tapi kita lihat dulu apakah yang kita suruh itu orangnya mampu, ya kan, yang pertama. Yang kedua, kita berikan kepercayaan kepada orang, ya kan, itu untuk kita dasar memberikan suruhan ataupun instruksi. Yang ketiga, kalau kita banyak menyuruh orang, apa yang kita lakukan sendiri itu malah jarang, ya kan. Nah, lebih baik kita berunding ya, kita rebukan apa yang menjadi bagian job disknya ya, itu kita bisa bagi. Jadi itu lebih transparan dan itu bisa melengkapi satu sama lain. Kalau hanya menyuruh saja, itu anak kecil itu bisa ya kan. Nah, kalau misalkan memberikan arahan ya kita harus ada pertemuan. Ini tugasmu, ini sebagai ketua, ini sebagai sekretaris, ini sebagai ini dan lain-lain. Itu diantaranya duduk bersama, kita bicarakan suatu masalah. Baik, ternyata pengertian ataupun hal-hal yang mengenai tentang kepemimpinan itu sangat banyak dan luas sekali, dan karena berhubung waktunya itu singkat ya Mas Alis, jadi kita lanjutkan lagi di episode depan ya. Oke, jangan lupa ya, nanti bisa kolom komentar ya, di komen ya sebanyak-banyaknya, nggak apa-apa, di like dan subscribe ya. Terima kasih Mas Alis, mungkin sama-sama. Hanya ini saja ya pertemuan pertama kita ya, nanti dilanjut ke pertemuan yang lainnya. Mas Ali semoga bisa lebih baik lagi dan tentunya sehat selalu ya Mas Ali ya. Jangan lupa untuk makan dan minum kacang hijau. Oke, nanti kita tulis di deskripsi ya. Terima kasih ya Mas Ali ya. Sama-sama. Cukup sekian dari kami, saya selaku
moderator meminta maaf apabila ada salah kata ataupun tidak ada kesalahan ya, saya meminta maaf ya. Akhir kata cukup sekian lagi ya, masih pokoknya dukung terus channel YouTube kita ya di Hehehe Media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh. Pokoknya dukung terus channel YouTube kita ya di Hehehe Media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.